Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali lagi dengan kita di Fajar Daily. Dan kali ini kita bahas tentang DER atau Debt per Equity Ratio. Jadi bagi Mas Bro yang pengen nyimpen saham dalam jangka waktu panjang, Mas Bro pasti akan mempertimbangkan banyak hal ya tentunya, termasuk DER ini. Nah, coba kita akan bahas DER secara detail Mas Bro ya, semoga bermanfaat ya. Oke, kita langsung aja lihat di sini. Ini adalah dari RTI, ini adalah ICBP, Indofood CBP Sukses Makmur, atau ini yang produksi Indomie itu loh. Nah, di sini ICBP itu punya DER 173. Berarti artinya itu CBP itu misalnya nih ya, kita langsung kasih permisalan aja. Modalnya atau ekuitasnya 100 juta, hutang ICBP 173 juta. Seperti itu Mas Bro. Jadi istilahnya kekayaan dan hutangnya itu jauh lebih besar hutangnya. Seperti itu. Apakah ini buruk? Ya, sebenarnya belum tentu juga. Jadi untuk mengetahui ini Mas Bro sebenarnya harus dalemi. Jadi harus bandingin juga gimana sih posisi DER ini, ICBP ini dari tahun ke tahun. Misalnya dari tahun 2015 sampai 2021 itu gimana prospek. Kalau misalnya dia semakin naik terus, wah itu berarti bahaya. Tapi kalau dengan DER segini ini semakin turun, ya berarti ada perbaikan seperti itu Mas Bro. Dan penting banget Mas Bro itu tahu berapa DER sebuah perusahaan, karena kalau bagi Mas Bro yang pengen nyimpen dalam jangka panjang, tentu aja perusahaan yang punya hutang lebih sedikit akan lebih aman Mas Bro. Ya, jadi istilahnya jauhlah dari pilot seperti itu. Jadi biasanya kalau perusahaan pilot kan dia gagal bayar hutang ya. Biasanya seperti itu ya. Oke, kita coba lihat. Kalau misalnya Mas Bro, ICBP ini 173. Nah, Mas Bro bandingin nih sama emiten konsumer yang lain ya. Kita coba bandingkan di sini dengan Mayor coba ya. Kalau Mayor, coba kita lihat Mayor. Japra, JPFA dulu. JPFA. Ya. Java. Nah, Java punya DER juga 176. Jadi 11-12 ya si ICBP dan Java ini sama-sama punya banyak hutang. Seperti itu ya. Coba kita lihat lagi yang lain, misalnya Mayor, kalau kita lihat Mayora Indah ya. Nah, ini Mayora lebih sehat perusahaannya karena dia punya hutang 75%. Istilahnya modalnya 1 juta, dia hutangnya 75 juta. Istilahnya lebih aman lah perusahaannya, posisinya daripada si ICBP dan Java tadi Mas Bro. Jadi kalau misalnya saya nih pengen nyimpen pengen beli saham dan pengen disimpan dalam jumlah banyak, tentu aja saya pengen nyimpen uang saya atau saham saya di perusahaan yang hutangnya paling sedikit Mas Bro. Nah, itu salah satu rasio aja sih. Sebenarnya banyak banget pertimbangan yang lain selain dari ini. Tapi untuk dari ini udah ya semakin sedikit semakin bagus lah hutangnya ya. Coba kita bandingin lagi dengan Ades ya. Ini juga konsumer juga Ades. Ades ini juga punya rasio hutang cuman 35%. Istilahnya jauh lebih sedikit hutangnya dibanding dengan ekuitasnya. Beda jauh ya dibanding dengan ICBP dan Java tadi. Si Ades ini punya hutang yang jauh lebih sedikit. Oke, kita bandingin lagi dengan Aisyah ya, Aisyah Food ya, ini juga konsumer juga ya. Nah, Aisyah punya DER 135. Jadi tetap aja si Aisyah ini punya hutang lebih gede daripada ekuitasnya. Tentu ini bisa jadi perbandingan Mas Bro. Kita coba bandingin lagi ke yang lain ya, agak gedean dikit ya. Mayor udah tadi, terus Ultra Jaya ya. Siapa yang suka minum susu Ultra Milk? Kita lihat di sini DER-nya lebih kecil. DER-nya juga 77 ya, berarti 11-12 dengan Mayora tadi ya, 70-an. Jadi istilahnya mengetahui DER ini sangat penting bagi Mas Bro yang pengen nyimpen saham dalam jangka waktu lama. Beda kalau trader ya. Kalau trader kan biasanya nggak ngelihat ini karena mereka memang cuman masuk untung jual gitu. Nggak pengen nyimpen lama-lama gitu. Jadi kalau saya sih kalau menyimpen dalam setahun 2 tahun ya, tentu aja di perusahaan dengan DER yang kecil dan dengan EPS yang terus tumbuh. Nah, nanti di video berikutnya kita akan bahas tentang EPS. Semoga video ini
tertangkap ya Mas Bro ya tentang DARE ini. Intinya, semakin kecil persentase DARE itu semakin bagus perusahaan tersebut Mas Bro. Ya, dan cara bandingnya ya dibanding dengan yang sama, misalnya konsumer, terus kalau misalnya dengan banking ya banking, kalau misalnya dengan kalau banking sih enggak ya kayaknya. Kalau banking kan dia memang hutang ya yang diputerin ya. Jadi kalau banking malah semakin DARE-nya semakin gede semakin bagus kalau menurut saya. Ya mungkin konsumer, terus misalnya telekomunikasi ya telekomunikasi dibandingin seperti itu Mas Bro. Ya mungkin itu aja, sekian informasi dari kita, semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu di video berikutnya.